Control, control, control. Sehr witzig. Halo para Sobat Acung, gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan ya, kita berjumpa lagi di Acung Zaki Channel. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini film berjudul 60 Minutes yang dirilis pada tahun 2024. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Di awal film cerita akan berfokus pada seorang pria yang akrab dipanggil dengan nama Farid, di mana demi menghidupi keluarga ia terus menekuni profesinya sebagai pegulat amatir. Sekaligus pemilik sasana yang sebentar lagi akan menghadapi sebuah pertandingan penting. Jadi ia pun dituntut untuk berlatih keras dengan impian bisa mendapat sedikit uang untuk menghadiahi putrinya yang di hari itu sedang akan berulang tahun. Pada posisi manajer dipegang oleh seorang pria bernama Paul. Sedangkan perempuan ini dialah Flo. Sebagai staf latih dan sebagai atlet yang sudah berkeluarga. Tentu Farid saja memposisikan keluarganya sebagai prioritas utama yang hal ini tertuju pada Clara atau putri semata wayangnya tersebut. Hallo. Hallo meine Löwin, das Beste kommt doch erst noch. Beste Torte der Welt. Ist echt, oder? Hey, Okta, hör mir mal bitte zu. Musik. Setelah semua siap, maka ketiga orang ini pun memulai perjalanan menuju area pertandingan. Sejurus terlihat Farid tengah berusaha menuliskan kata-kata terbaiknya sebagai ungkapan selamat untuk Clara. Namun hal ini justru sempat mendapat ejekan dari Paul yang dari situ terungkap jika sebenarnya Farid sudah bercerai. Dan kini Clara tinggal bersama mantan istrinya. Ey, keiner, der mit 19 ein Kind bekommt. Nicht. Liebe, man sagt so, Liebe, wieso krieg ich das nicht hin? Weil der Kampf an ihrem Geburtstag. Singkat perjalanan, mereka pun sampai di ruang koridor menuju arena yang dimaksud. Dan langsung disambut oleh pengelola bidang perjudian yang bernama Kino. Di mana reaksi Farid ketika Kino mencoba memprovokasinya terbukti bahwa Farid memang seorang petarung agresif dan beradrenalin tinggi. Warum stehst du so nah an mir dran? Den Penner von früher, okay? Was denn für Idioten, Mann? Sesaat sebelum pertandingan dimulai, seraya petugas memasangkan perban pembalut di tangan Farid. Tiba-tiba ia mendapat telepon dari mantan istrinya, yang intinya menganggap jika keputusan bertanding di waktu Clara ulang tahun sebagai sesuatu yang tidak diinginkan, bahkan tidak bisa dimaklumi. Sehingga Farid yang merasa terjebak pada posisi dilema pun tak kuasa menahan emosinya. Du hast deine Tochter zu sehen, dann sag's einfach. Ey, Warum kommst du mehr? Hör los. Terlepas dari situasi yang ada, Farid memilih untuk tetap menempuh pertandingan. Karena di lain sisi memang ia juga sedang sangat membutuhkan uang. Namun yang tak habis pikir, si mantan justru kembali menteror dengan ancaman bahwa dia akan mencabut hak asuh Farid atas Clara. Alleiniges Sorgerecht. 7 fucking Jahren! Entweder du bist bis um 6 Uhr hier. Hey, hey, was ist los? Keputusan Farid barusan berdampak pada semua pihak terkait pertandingan yang dalam hal ini Kino langsung mengerahkan tim begajul untuk membawa paksa Farid kembali ke dalam area. Holt ihn zurück! Los, was? Ich setz sofort deinen Arsch in den Cage. Okta, Mann. Di sisi lain, hanya 1 jam saja waktu yang Farid miliki untuk bisa bertemu Clara. Karena itu ia pun memilih taksi sebagai alternatif paling tepat. Meski di sini sang supir nampak pesimis bisa sampai tujuan secepat itu, selain terhambat macet, rupanya Kino dan anak buahnya pun tak berhenti melakukan pengejaran. was ist jetzt passiert? Prenzlauer Berg, das ist passiert. Aber der Meter läuft weiter auf Wiedeking. Alhasil berlari menerobos keramaian adalah satu-satunya cara yang bisa Farid lakukan saat itu.
Walaupun pada akhirnya ia justru malah bertemu langsung dengan Kino yang dengan kemampuan bergulatnya, Farid tak membiarkan dirinya tertangkap begitu saja. Okay, vorne durch und dann rechts. Sampai sejauh ini, Farid belum tahu ada hubungan apa Kino dengan semua ini, hingga Paul pun menjelaskan bahwa sebenarnya Kino sudah men-setting alur pertandingan karena di balik layar dia telah memasang taruhan besar untuk kemenangan Farid. Jadi wajar saja jika Kino terus mencari cara agar pertandingan tetap dijalankan. Das Ganze noch rumreißen, okay? Ich kläre das für uns, aber wir dürfen uns der Kämpfer gerät. Tempat pria bermotor utusan Kino langsung memboyong ke sasana milik Farid. Tanpa mereka sadari jika ternyata Farid telah berkoordinasi dengan 3 orang rekannya dan aksi perlawanan pun terjadi. Die Bullen sind gleich da. Farid sempat menjelaskan bahwa motivasi dia dengan semua ini adalah demi melindungi hak asuhnya yang terancam hilang oleh gugatan si mantan istri. Sehingga dari situ pun paham dan siap mendukung dia untuk melanjutkan pelariannya. Waktu terus berjalan, terlihat 2 anak buah terus membuntuti dari belakang. Di sana ada petugas kepolisian yang kemudian berhasil Farid manfaatkan untuk menyingkirkan mereka. Namun sungguh disayangkan, sebuah kata-kata kasar yang sempat terlontar pada salah satu petugas berujung pada penangkapan terhadap Farid. Sebelum akhirnya anak buah Kino yang lain pun datang menggulingkan mobil. Wagen C12 auf dem Weg zur Zentrale, verdächtige Person an Bord. Können Sie mir bitte einfach nur sagen? Hier. Du hast keine Ahnung mit. Singkat cerita, Farid pun sampai di sebuah toko kue, di mana Flo telah lebih dulu memesankan kue ulang tahun Clara untuk dibawanya saat itu juga. Tapi anehnya dengan begitu mudah anak buah Kino berhasil menemukan keberadaan Farid, yang mana kali ini dia benar-benar dibuat hilang kesabarannya. Masalah terus berlanjut hingga 3 orang suruhan Kino lainnya pun ikut mengejar. Beruntung Farid dipertemukan dengan salah seorang temannya, kita sebut saja Khalid, di mana dengan tumpangan yang diberikan Farid akan bisa sampai di sebuah stasiun kereta dengan cepat. Meski sebelum itu Khalid harus membawa dia sebentar ke markas komunitas motornya. Masalah semakin bertambah rumit, di mana ternyata bekerja untuk seorang mafia yang menelan kerugian tertinggi akibat pertandingan yang gagal digelar. Jadi tak hanya Farid, rupanya si mafia ini menuntut sebagai pengelola taruhan agar ikut bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Okta, sag den. Rico, was geht hier ab? Hey, hey! Sepintas saja Farid sudah bisa menebak jika 2 pria yang mendatanginya adalah para algojo yang sengaja ditugasi mafia untuk mengeksekusi dirinya, yang dari itu ia pun berusaha untuk tetap bersikap waspada. Dan akhirnya berhasil kabur menuju stasiun kereta bawah tanah tersebut. Di balik perjuangan Farid yang sangat melelahkan, terlihat wajah kecemasan Clara yang setengah dihasut ibunya. Jika Farid tak mungkin bisa datang, sehingga di sini Farid pun berusaha meyakinkan putrinya tersebut dengan menunjukkan posisinya sekarang, yang bahkan perlu sedikit waktu lagi untuk mengambil hadiah ulang tahunnya. Namun sejauh perjalanan yang telah ditempuh, rupanya dia masih dalam pengejaran orang suruhannya, si Kino tadi.
antisipasi terbaik adalah dengan berbaur bersama orang-orang di dalam diskotik. Meski cara itu tetap tak menjamin posisinya benar-benar aman, dan pada akhirnya Farid pun berhasil lolos setelah sempat kembali terlibat sebuah adegan pertarungan hebat. Berselang, Paul pun datang menghampirinya di mana sejauh ini ternyata dia telah melacak posisi Farid lewat GPS ponselnya untuk membantu Kino. Yang atas fakta tersebut, Farid pun merasa sangat kecewa dan tak ingin melihat semuanya lagi. Ah, scheiße, Mann. Okay, ich gehauen bist. Da hab ich wirklich gedacht, es wäre auf. Waktu yang tersisa tinggal beberapa menit saja. Sementara luka akibat pertandingan barusan mengharuskan Farid untuk menyempatkan pulang ke rumah orang tuanya. Namun, sesaat ia baru saja merebahkan badan, tiba-tiba Paul menelpon yang intinya bahwa sebenarnya ia sedang dililit hutang dan terpaksa memilih bekerja sama dengan Kino dalam rangka mengatur pertandingan. Yang alih-alih berhasil, cara tersebut justru menyetirnya ke dalam masalah besar. Annehmen? Wir haben Geldprobleme. Doktor? Ich wollte nur, dass du... Tut mir leid, holst du gerade die Katze ab? Setelah mendapat ujangan singkat dari sang ayah, maka Farid pun memutuskan tetap melanjutkan perjuangannya di sisa waktu yang ada. Di mana kali ini ia akan menuju sebuah toko untuk mengambil paket hadiah berupa seekor kucing. Namun sebelum itu ia pun memberitahukan posisinya kepada Paul yang karena ia paham jika si Paul sedang dalam kendali Kino. Maka dimintalah pihak si Khalid agar datang dan ikut menyelesaikannya. Woher weiß ich, dass deine Leute mich in Ruhe lassen? Köln. Ich schick dir in ein paar Minuten. Rico, anruf. Dalam sisa waktu 9 menit, Farid telah sampai di toko tersebut dan berhasil memaksa si penjaga membuka kembali tokonya. Ja klar. Weißt du, wie lange es dauert, bis eine Durchschnittsfamilie hier kommt? Verdammt. Ich weiß, wer das war und wo die gleich sind. Sejurus ia pun meminta kepolisian untuk datang, mengingat bahwa Kino CS juga merupakan pelaku kasus penabrakan mobil polisi tadi siang yang konon sampai sekarang masih belum ditemukan. Ja, Neukölln. Donaustraße 8. Raut bahagia seorang ayah terpancar dari wajah Farid yang padahal baru bisa mendapatkan kucingnya saja. Karena ia begitu yakin jika Clara akan sangat merasa senang ketika menerima hadiah kucing itu. Namun malah ini yang terjadi. Beruntung rombongan si Khalid datang di saat yang tepat sehingga dengan kekacauan yang terjadi, Kino pun terpaksa meninggalkan anak buahnya menuju sebuah gedung, di mana Paul sempat dijadikan sasaran 2 kali tembakannya sebelum akhirnya bantuan pun datang dari Flo dan perkelahian pun tak terhindarkan lagi. Tak hanya membuat Farid babak belur, kekacauan ini juga telah membuatnya gagal memanfaatkan waktu 1 jam yang ditentukan. Bahkan di sisi lain, Kino terlihat sudah hampir menghabisi Flo dengan sebatang kayu balok. Alhasil ketiganya pun berhasil selamat walau dalam kondisi penuh luka.
Dan begitu juga sudah syukur karena dengan ini setidaknya Farid masih berpeluang untuk tetap melanjutkan perjuangan walau jarak yang masih cukup jauh. Dan bukan hal yang mudah untuk ditempuh dengan fisik Farid yang perlahan-lahan energinya sudah mulai habis terkuras. Farid benar-benar jatuh terkulai persis beberapa langkah saja di depan rumah si mantan. Namun semua pedih-perih proses perjuangan itu seketika terbayar lunas ketika akhirnya ia berhasil bertemu dengan sang buah hati serta bisa mengucapkan selamat ulang tahun langsung dalam dekapannya. Di sisi lain terlihat si mantan yang secara kebetulan kucing itu pun menghampirinya di saat Farid masih mendekap erat Clara. Terlepas dari betapa Farid ingin bersama Clara 1000 tahun lagi, ia pun sadar jika sekarang sudah jauh berubah. Jadi ia hanya cukup dengan membuktikan bahwa kasih sayang seorang ayah tak pernah lenyap walau kadang tak terlihat. Dan sesulit apapun kondisinya, pasti ia mengatakan siap ketika sang anak membutuhkannya. Dan film pun selesai. Nah, para sobat Acung, itu tadi rangkuman alur film 60 Minutes yang dirilis pada tahun 2024. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, komen, serta share ke rekan kalian ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol subscribe-nya dan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Tetap santuy, jangan panik. Sampai jumpa!